الفاتحة بالنية مثل ما روى به سلفنا الصالحون ورجال شيوخنا وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع مشايخنا والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء مرشدين والقراء والمفسرين والمحدثين والمحققين والأولياء القائمين أجمعين wa khususun ila arwahi para sesepuh kita semua yang telah wafat mendahului kita, anallahu yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatin bil jannah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihuda ila yaumil liqa'ila, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali majelis kita pada pagi hari ini dengan memanjatkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah yang mana kita masih diberi kesempatan umur panjang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dan juga bersyukur kepada Allah tidak hanya sekedar kita diberjumpakan dengan bulan suci Ramadan, tetapi kita masih dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang insya Allah lam yu'adzibhu wa yaghfir lahum, yang insyaallah tidak akan diadab oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya. Karena ciri tanda orang-orang yang mendapatkan pandangan khususnya Allah Subhanahu wa taala di malam pertama bulan Ramadan adalah orang yang ketika malam tersebut bangun qiyamul lail, melaksanakan, mengawali pelaksanaan ibadah di malam hari dalam bulan Ramadan yang diawali dengan tanda sholat tarawih bersama. Lalu hari-hari berikutnya dijadikan orang-orang yang semangat berpuasa, semangat mencari kebaikan di dalam bulan Ramadan. Maka insya Allah mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan janji Allah. Wa man nadarallahu ilaih, siapa yang mendapatkan pandangan Allah di malam tersebut, lam yu'adzibhu wa yaghfir fi akhiri wa yaghfir lahum fi akhiri lailah, tidak diadab dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada akhir bulan Ramadan. Artinya dawuhne para ulama, orang itu akan dijaga oleh Allah sebulan penuh, diberi kemudahan, diberi kekuatan untuk melaksanakan kewajiban dan perkara-perkara orang-orang yang istiqomah. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faminhum saqiyun wa sa'id. Antara mereka manusia ini, saqiyun, ada orang-orang yang sudah ditetapkan celaka, wa sa'idun, dan ada orang-orang yang ditetapkan bahagia. Ulama berkata, kehidupan kita di dunia ini pada dasarnya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga telah ditetapkan oleh Allah. Tidak bergerak satu makhluk pun kecuali atas izin dan kehendak Allah. Semua perbuatan yang kita lakukan
apapun nanti akhirnya yang terjadi, pada dasarnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir, ya, sebelum kita lahir ke dunia ini. Bahkan sebelum terciptanya alam semesta. Jadi sejak zaman azali itu ketetapan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah kalimat di dalam ayat Al-Qur'an, ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama wala fi anfusihim illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ma asaba min musibatin, tiada menimpa sesuatu yang menimpa, baikkah burukkah. Kita sekarang hidup di bulan Ramadan, kita sekarang alhamdulillah berpuasa, sholat subuh berjamaah, ngaji bareng duduk di sini, ya. Atau sebaliknya yang tak puasa, yang tak sholat, yang tak ngaji, yang tak gini tak begitulah, ya. Atau apapun yang menimpa kita, menimpa seseorang sakit dan lain sebagainya, melainkan fi kitabim, sudah ditulis dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana itu? Di Lauhul Mahfud. Qabla an nabra'aha, sebelum terjadinya. Jadi kita sudah seperti ini sudah ada catatannya di sana. Ya, sudah ada catatannya. Bahwa si fulan Ramadan kedua umpamanya, ya, hari Ahad sholat jamaah ngaji, itu sudah ada catatannya semua. Nah, si fulan ada yang puasa sholat tapi tidak ada tulisan ngaji, ya tak ngaji. Nah, jadi semua ada tulisannya. Maka ketika kita mendapatkan hal yang baik sampai saat ini, kita dianjurkan, diperintah untuk bersyukur kepada Allah dan memohon supaya ditetapkan dalam hal-hal yang baik, ya. Dan jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita, didoakan supaya tetap dalam kebaikan, jauh atau selamat dari keburukan. Jadi kita disuruh syukur. Makanya dikatakan orang yang bahagia, ya, orang yang bahagia selamat menjadi penghuni surga, pada dasarnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan orang yang celaka, ya. Begitu pula dengan orang yang celaka menjadi penghuni neraka, semuanya sudah ditetapkan. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti hadisun sahih, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya sahabat ini? Ya Rasulullah, apakah ahli surga dan ahli neraka itu telah diketahui, ya, bahwa dia ini penduduk surga, bahwa dia ini penduduk neraka, apa sudah diketahui? Beliau menjawab, ya, sudah diketahui bahwa si fulan penduduk surga, si fulan penduduk neraka. Lalu sahabat itu kembali bertanya, katanya sahabat kepada Rasulullah, kalau gitu Rasul, surga dan neraka berarti untuk orang-orang yang beramal, untuk orang-orang yang berbuat. Rasul pun menjawab dengan jawaban yang singkat padat. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kata Nabi SAW ketika sahabat bertanya, ya Rasul, jadi pertanyaannya sahabat, kalau begitu surga dan neraka untuk orang yang beramal. Jawabannya beliau, masing-masing akan dimudahkan, akan digampangkan untuk melakukan perkara yang ia telah diciptakan untuk perkara tersebut. Artinya, kalau memang orang itu sudah diketahui penduduk surga, surga diciptakan untuk orang tersebut, maka orang itu akan dijadikan orang yang beramal dengan amalnya ahli surga. Puasa,
sholat, ya duduk di taman-taman kebun surganya Allah. Nah ini tanda, ini berarti nggih, tanda. Cuma katanya ulama, ketika kita tahu tanda bahwa perbuatan kita ini adalah perbuatan penduduk ahli surga, tetap kita itu jangan memastikan, nggih. Jangan memastikan, tetap semuanya disandarkan kepada Allah. Pasti yakin aku masuk surga sudah, aku berbuat perbuatannya ahli surga. Jangan, kita tidak boleh seperti itu, karena nanti setan akan mengarahkan kita kepada kesombongan, sehingga dengan sombong itu setan gampang menggelincirkan seseorang. Bagaimana terus sikap kita ketika kita menyadari bahwa kita sekarang berada di dalam amal perbuatan ahli surga? Maka satu, berusaha mempertahankan dengan istiqomah. Yang kedua, minta kepada Allah supaya kita tetap dijadikan orang yang istiqomah di dalam perbuatan ahli surga. Itu saja. Nah, artinya sementara waktu kita sudah diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana orang itu diciptakan dia menjadi penghuni surga, surga dibuat untuk dirinya, maka kata ulama orang itu akan dipermudah, digampangkan pokoknya sudah. Puasa gampang, tarawih gampang, sholat subuh yang berat gampang, ngaji yang lebih berat, apalagi subuh Ramadan ya. Bangun jam 2, jam 3 udah subuh, ngantuk, kepengen cepat-cepat pulang tidur, masih bisa duduk di taman kebun surganya Allah. Wah ini dipermudah, berarti orang ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, melakukan satu perbuatan yang menunjukkan kemana jalannya orang tersebut. Pun juga demikian, bila mana ada orang digampangkan melakukan maksiat, digampangkan tak puasa, digampangkan tak taraweh ya, enteng-enteng saja, tak merasa berat ya, meremehkan hukum wajib dan sunnahnya, hati-hati ini, hati-hati ya. Makanya takdir itu memang Allah yang menentukan, tetapi Allah memberi kesempatan kepada hamba ini untuk memilih jalan takdirnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubahnya, termasuk kita masing-masing perorangan ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwasanya Allah itu wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan Allah Tuhanmu itu tidak akan berbuat aniaya. Allah tidak senang kalau ada hamba masuk neraka, itu tidak senang, tapi itu bentuk keadilan Allah ketika ada neraka ya. Ketika ada siksa neraka, itu bentuk keadilan Allah bagi orang yang tetap maksiat, tidak mau taubat, bagi orang yang tetap kafir, tidak mau kembali kepada Islam, bagi orang yang tetap fasik, durhaka kepada Allah, tak mau angkuh dia untuk kembali kepada Allah. Padahal Allah kasih kesempatan umur, kasih kesempatan sehat, kasih kesempatan diperlihatkan orang-orang yang baik, seruan-seruan tiap hari diperdengarkan. Loh, itu kan termasuk bentuk-bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusianya sendiri ya. Makanya hebatnya kita umat Nabi Muhammad ini diberi Ramadan, para bapak, para ibu, karena saking Allah ini betapa sayangnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah puasa Ramadan ini Bapak Ibu, nggih, sejarahnya adanya perintah puasa ini, nggih, itu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami sindiran ya. Mengalami sindiran dari orang-orang Yahudi. Ternyata Muhammad dan orang-orang Islam tak punya puasa, puasanya ikut-ikutan seperti kita. Nah, coba nih, kan puasa pertama kalinya puasanya Nabi Muhammad kan puasa Asyura, ketika datang ke kota Madinah mendapati orang Yahudi puasa Asyura, Nabi akhirnya perintah kepada para sahabat dengan cerita yang panjang. Oh, Musa itu saudara saya seperjuangan, dia selamat, kita lebih pantas bersyukur dengan cara puasa. Masa kalah sama mereka? Puasa.
Semenjak itulah setiap tanggal 10 Muharram adalah puasa wajibnya umat Islam, ya. Lah setelah berjalan beberapa waktu disindir sama siapa? Sama orang-orang Yahudi. Tahun kedua, jadi tahun pertama sindiran terus. Sampai tahun kedua puncak sindiran seperti itu tadi, nggih. Umat Islam ikut-ikut, tidak punya puasa, ikut-ikut seperti kami. Nabi sedih, Pak. Ya Allah, tidak kepingin apa yang diperbuat Nabi ini dikira niru-niru orang Yahudi. Makanya kita tidak boleh niru-niru perbuatan suatu kaum. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupa-rupai suatu kaum, niru-niru suatu kaum, maka dia dihukumi sama seperti kaum tersebut. Lah Nabi tidak kepingin dikira niru-niru mereka puasanya. Disendir tak punya ibadah puasa umat Islam, maka turunlah ayat suci Al-Quran yang memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kaum mukminin untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turunlah perintahnya pada tahun kedua Hijriah, nggih, tepatnya di bulan Sya'ban. Pada waktu itu perintah wajib melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ya. Jadi itu sejarahnya para jamaah yang dirahmati Allah. Justru Allah kasih lebih hebat. Muhammad jangan sedih, Muhammad, ya, jangan galau, jangan gundah gulana. Ya, saya kasih kamu perintah puasa yang lebih hebat, ya. Pahalanya, keutamaannya, semua yang ada di dalamnya daripada kebaikan-kebaikan. Bukan cuma setiap tahun satu hari Muhammad. Ini kalau saya bahasakan, ya. Setahun, dalam setahun 30 hari tidak tanggung-tanggung, ya. 30 hari. Maka sejak saat itu ketika Ramadan sudah menjadi kewajiban, Asyura sudah tidak wajib lagi, tetapi sunnah. Tetap tidak meninggalkan, ya, kesunahannya. Karena kenapa? Karena pernah dilakukan Nabi. Maka secara hukum apa yang pernah dilakukan Nabi, ucapan, perbuatan, gerak-gerik, selamanya akan menjadi hukum. Cuma ada yang mengarah ke wajib, ada yang mengarah ke sunnah. Makanya ada sahabat Abdullah itu jalan nih Pak, jalan. Pas depak nang bungkaan raja termuter nih, ngenterin pohon, muter kayak tawaf gitu. Heran santri-santrinya Abdullah bin Umar, ditanya, "Kiai, kenapa panjenengan kok memuter-muteri pohon ini?" Nah, ini padahal bukan ibadah muter-muter pohon ini, ya. Ngomong Abdullah, "Oh iya lambe engkau dadi murid Kanjeng Nabi. Oh ning ngabes Kanjeng Nabi Muhammad nih kan termuter pohon ini. Jadi kok norok maklek ben oneng kapi dek kasunahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, atau apa yang pernah dilakukan Nabi Muhammad, norok muter." Jadi santrinya ikut juga muter, Pak. Artinya apa? Sayyidina Abdullah ini mengatakan, ya, menjelaskan yang tidak berbau ibadah saja ketika dilakukan Nabi itu kita boleh niru, apalagi yang bentuknya ibadah. Makanya Sayyidina Umar pun juga demikian. Batu Hajar Aswad itu dicium sama Sayyidina Umar, ya, dicium. Sayyidina Umar kan dalam hal mistis-mistis gitu kan kurang percaya, ya, nggak percaya maksudnya, ya. Tapi setelah Islam, bahwa segala sesuatu yang terkait dengan Nabi Muhammad, walaupun cuma sekedar nyium batu, dicium sama Sayyidina Umar. Batu Hajar Aswad, montak karena pernah eseom Kanjeng Nabi, tak kira eseom be kaula. Sayyidina Umar seperti itu. Ta'alluqnya bi sunnatin Nabi. Jadi kedekatannya dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah turunnya perintah puasa itu jamaah, setelah turunnya perintah puasa, ada hadis-hadis tentang puasa yang pertama kali keluar dari lisannya Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah turun perintah puasa, keluarlah sabda Nabi Muhammad SAW. Ada 3 terdepan hadis yang pertama kali diucapkan Nabi
tentang perihal puasa setelah turunnya perintah wajib puasa Ramadan. Apa diantaranya? As-siyamu junnatun, puasa itu adalah benteng. Ya, as-siyamu junnatun, puasa adalah benteng, pelindung yang akan melindungi seseorang dari perbuatan-perbuatan yang dia takut melakukannya dengan perbuatan itu sebab keutamaan puasa Ramadan. Coba dah bapak-bapak, ibu-ibu nih yang puasa sekarang yang puasa sekarang ini, bedakan kemarin setelah Ramadan, atau ada orang yang memang emosian, gampang ngamuk sebelum Ramadan, kesindir walaupun sholat dia ngaji, tapi memang karakternya gampang ngamuk. Ini punya mulut kurang ajar, tak bisa diatur, kan ngamuk itu kan namanya kan, balas Pak. Tapi ketika puasa lihat, buka kurang setengah jam ya, buka kurang setengah jam, ada orang yang memprovokasi, manasi, wah dipanas-panasi pokoknya. Biasanya orang ini sebelum Ramadan kan langsungan biasanya, nahan. Akhirnya istrinya tahu, bang, kau ini biasanya kalau diprovokasi orang langsung ngamuk ya bang, kok diem? Puasa dek, puasa, nanti habisnya buka. Nah ini hal sepele ya, tapi karena puasa orang itu takut dengan sendirinya. Makanya kadang-kala dari sebab puasa ini junnah, benteng, orang tidak sekedar dia terjaga dari perbuatan yang biasa di hari-hari lain itu gampang ucul, gampang lepas, ya, bahkan kebaikan itu terdorong dengan sendirinya. Contoh dah ibu-ibu, tak biasanya habis maghrib masang sejadah di depan, masang sejadah di depan, ya kan? Tak biasanya. Tapi ketika bulan Ramadan rebutan masang di depan sejadahnya. Ini orangnya belum datang Isya, tapi maghrib sudah dipasang sejadahnya. Wah, sejadahnya aku ini ya, jangan dirubah kau, tak boleh kau ngerubah. Ayo coba tanyai, Bu, sampean masang sejadah depan itu nunggu sholat apa sampean tuh? Nunggu sholat Isya apa karena taraweh? Yakin yang dikejar supaya dapat taraweh di depan itu tadi Pak. Kadang seperti itu karena terawih. Coba keluar dari Ramadan, tak ada gitu-gituan masang sejadah Pak. Tapi karena dorongannya Ramadan itu begitu sangat luar biasa. Jadi Nabi ingatkan orang yang puasa. Nah ini kita sebelum mengenal puasa dari makna Ramadan siam, ada dua, ada saum, ada siam. Saum itu memang artinya sama-sama siam, imsak, menahan. Tapi bedanya kalau saum menahan tapi masih makan. Kalau saum itu menahan tapi masih kadang makan, minum, ya, hubungan suami istri. Dia mampu menahan, ndak ngamuan, mampu menahan, ndak emosian, mampu nahan puasa mulut tak ngomong, ya, tak ngomong kecuali yang baik-baik, dia diem. Tapi masih makan. Ini namanya as-saum. Tapi kalau as-siam, nah ini makanya Nabi mengatakan as-siyam junnatun. Ayatnya kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, bukan saum. Apa artinya siam? Artinya sama, maknanya. Bedanya di mana? Kalau saum tadi itu, tapi kalau as-siyam menahan dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam syariat Islam. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh kumpul suami istri, menjaga lisan dari kata-kata kotor dan perbuatannya, berbuat kebodohan, ya, hal-hal yang dapat bukan cuma merusak puasa, juga kita disuruh ngati-ngati dari perkara yang merusak pahalanya puasa. Itu asyam namanya. Jadi asyam itu puasa dengan aturan-aturan yang harus ditegakkan, dilakukan. Di antaranya tidak makan, tidak minum, tidak boleh kumpul suami istri di siang hari itu. Sehingga lebih hebat lagi ini asyam ini. Makanya ketika Nabi berbicara di awal-awal hadisnya beliau tentang puasa, beliau mengatakan asyam junnatun, puasa itu benteng. Pokoknya siapa yang puasa, dia dengan sendirinya dengan puasa tersebut akan terbentengi dari hal-hal yang dapat mengotori akhlaknya, adabnya, ya, kebaikannya. Maka Nabi ingatkan fala yarfus, yang puasa mulutnya hati-hati,
jangan bicara kotor, apalagi perbuatannya. Wala yajhal, katanya Nabi, jangan berbuat bodoh. Ya, wala yajhal, katanya Rasulullah, jangan berbuat kebodohan. Itu diantara hadis-hadis pertama. Yang kedua, hadis apa yang disebut sama Nabi Muhammad pada pertama kali setelah turunnya perintah puasa? Lahulufu fami shaim atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil misik. Bau mulutnya orang yang puasa ketika berhembus itu kan bau. Tak usah dites dah, Pak. Siang hari itu di atasnya siang mau dites ke temennya, kalau tak melekok, katanya orang Mandar ya, melekok, baunya ada yang kayak karbit, ada yang kayak ikan dijemur 10 hari, ya kan, macam-macam ya. Ya Allah, tak usah dites sudah, pasti tak enak sudah. Tetapi saking Allah itu betapa menghargainya orang yang puasa, memuliakan orang yang puasa, dinilai di sisi Allah memang bau, tapi di sisi Allah baunya itu diganti, nilainya lebih mulia, atyab indallah, lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat nanti, min rihil misik, daripada baunya minyak misik. Ini hadis yang kedua. Terakhir, hadis yang ketiga yang keluar dari lisan Nabi, asyamuli, asyam lagi hadisnya, bukan as-saum, asyamuli wa ana ajibihi wal hasanatu bi asri amsalihah. Ada dua redaksi hadis. Kalau yang kita sering dengar, kullu hasanatin bi asri amsalihah, ya kan, gitu kan ya, ila sab'i mi'ati dhifin, ya, illa siyam fa innahu li wa ana azibihi. Tapi yang dalam redaksi ini yang disebut Nabi awal-awal hadis tentang puasa, beliau mengatakan as-siyamu li, puasa itu milik saya, bagiannya saya, katanya Nabi, katanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hadis qudsi. Nabi mengatakan as-siyamu li, ini hadis qudsi, puasa itu bagian saya, katanya Allah. Wa ana azibi, saya sendiri yang akan membalasnya, ya. Wal hasanatu bi asri amsaliyah, dan setiap kebaikan nilainya 10 kali lipat, bahkan bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhifin illa siyam, kecuali puasa. Puasa itu bagian saya, maka ada sesuatu kekhususan yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ya apa-apa yang terkait dengan puasa. Oleh sebab itu para jamaah, mari kita sama-sama berusaha dan memohon kepada Allah ikhtiar betul-betul agar supaya puasa kita ini ya bisa dibilang lebih sempurna, ya. Maka dengan cara apa supaya puasa kita ini bisa lebih sempurna? Kata Abi Abdullah Al-Haddad, dengan cara engkau menjaga adab-adabnya puasa, ya, dengan cara menjaga adab-adabnya puasa kalau kepingin puasanya kita sempurna. Apa di antara adab-adabnya? Kita baca saja, tidak usah diterangkan. Walis-shaimi adabun la yakmulu siyamahu illa biha. Bagi orang yang puasa itu, ketahuilah ada adab-adabnya, tata keramanya orang yang puasa menurut syariat, menurut sunnah. La yakmulu, tidak akan sempurna siyamahu, puasanya orang tersebut, illa biha, kecuali dia melakukan adab-adabnya. Jadi kesempurnaan puasa itu terdapat pada adab-adabnya. Famin ahamiha, maka di antara aham, paling pentingnya adab-adab puasa, yang pertama ayyahfadha lisanahu, hendaklah orang yang puasa pandai menjaga lisannya. Apa yang paling harus dijaga ketika puasa? Pertama, yang paling gampang orang melakukan sesuatu dari lisan. Anil kadhib, bohong, okay? Belajar latihan dalam pendidikan Ramadan menjadi orang yang jujur, ya. Dari bohong. Wal ghibah, ngomong no orang. Nah, ngomong no orang ini sudah harus, ya,
harus betul-betul di-cut selama Ramadan. Caranya ya tadi lebih banyak apa? Khulwat, lebih banyak menyendiri, tak ketemu orang kecuali hal yang penting. Kalau ada urusan penting, urusan kerjaan, ya, urusan bisnis atau urusan agama, tak apa-apa. Beb, asalnya urusan kerja, Beb. Urusan agama, Beb. Repot ketemu orang yang biasa suka ngomongi orang, Beb, gimana? Maka kita harus cepat mengambil sikap. Langsung negur apa-apa. Wasal, jangan ngomongin orang. Besok aja habis lebaran. Ya jangan, pokoknya puasa jangan ngomongin orang, prei dulu. Nah, enggak apa-apa gitu. Tetap ngomong orang. Ntar dulu aku ada perlu. Gitu enggak apa-apa. Ya, bohong untuk kebaikan enggak apa-apa. Menjaga diri daripada kita ikut serta. Orang itu ngomongin orang karena ada lawan mainnya, ada lawan ngomongnya. Coba sendirian, tak kira kok mau ngomongin orang lain. Iya kan? Kalau sendirian mau ngomongin orang lain, ngomongin sama siapa? Makanya itu yang harus disikapi sama kita. Wa anil khaudi fi ma la ya'ni wa yafat ainahu. Dan termasuk menjaga lisan di sini adalah menjaga diri dari perkataan-perkataan la ya'ni, yang tidak pantas. Nah, yang tidak pantas maksudnya yang tak ada urusannya sama ilmu, sama pengetahuan, sama kebaikan dunia ataupun akhirat, sudah tak usah ngomong. Itu diantaranya. Wa yahfadu, dan menjaga ainahu, dan menjaga kedua matanya, ya, tentunya dari memandang sesuatu yang dilarang. Wa udunihi, dan wa udunahu, dan telinganya, ya, dari mendengar sesuatu ucapan kata-kata yang tidak benar. Nah, kita kadang-kala musuhnya bukan manusia, sekarang musuhnya HP, ya kan? Nah, maka jangan sampai melihat sesuatu di HP, mendengarkan sesuatu di HP, ya, yaitu sesuatu yang tidak dibolehkan dalam agama. Wa ila ma bu'du fudulan fi haqqi, atau wis pokoknya segala sesuatu yang tidak dibolehkan, yang tidak dihalalkan, atau perkara-perkara yang tidak manfaat dalam agama, nggih. Wa kadzalika, dan begitu juga yahfadu batnahu, orang yang puasa harus menjaga perutnya, antana wulil haram, daripada berbuka atau makan sesuatu yang haram, wasyubhat, dan sesuatu yang subhat. Khususnya indal iftar, ketika berbuka. Yajtahidu jiddan alla yuftira illa al halal. Orang yang berpuasa betul-betul hendaknya bersungguh-sungguh agar tidak berbuka kecuali hanya sesuatu yang halal. Ola ba'dus salaf, berkata ulama salafus soleh, idza sumta fandur ala ayyisain tuftir. Kalau kamu puasa, perhatikan sesuatu apa yang akan kau makan. Wa inda man tafattara, dan kepada siapa, di rumah siapa kau makan. Ya, jelas halal. Umpamanya makanannya jenisnya halal, ikan, kepiting, udang, ben lain. Keng abes gelu, siapa yang ngasih? Ya, oh si fulan, oh rumah itu apa kerjaannya? Ya, kalau dia umpamanya kerjaannya jelas, oh nelayan aman, oh petani aman, oh dagang aman. Tapi kalau tidak punya pekerjaan lain kecuali apa itu? Rentenir umpamanya, mabunga pes, ya. Hasil dari pokoknya ada unsur-unsur, kalau tidak haram subhat kita tahu, maka itu yang harus bagaimana caranya, solusinya kita ngati-ngati, ya. Ya itu caranya kita sendiri. Bagaimana caranya supaya tidak tersinggung. Saya repot nih kabib tetangga di bib, oncong tak datang berema, datang deki ngakan dari daeran seabek neka rasana yakin. Karena tak ada pekerjaan selain. Hukum ini menghukumi yang zahir, ya. Hukum ini menghukumi yang zahir, yang nampak. Artinya kalau memang orang itu sudah jelas valid
ya memang tidak punya pekerjaan lain kecuali mabuduk pesel umpamanya, atau pekerjaannya pekerjaan yang terkait dengan renten dan lain sebagainya, sudah kita harus berusaha. Atau mungkin dia pekerjaannya ngecok umpama lagi, tak ada kerjaan lain, kayak ke pengajian sergep umpamanya, mabudaki pengajian ini saya repot, maka kita harus tegas dalam hal tersebut. Ya pakai caranya sendiri sudah. Saya tidak mau ngajarin jenengan tahu caranya. Isyaratun ilal hasi ala tahari wal ihtiyat fi ma yuftiru alaih. Ini sebetulnya mengisyaratkan, menganjurkan agar kita lebih hati-hati ya di dalam makanan yang kita makan, sesuatu yang kita konsumsi. Walaupun ini di luar Ramadan pun juga harus dijaga, apalagi selama bulan Ramadan ya. Dan termasuk adab-adabnya orang yang berpuasa, yahfadhu shaim jami'a jawarihahu. Orang yang puasa harus bisa menjaga anggota tubuhnya, terutama yang 7 yang suka maksiat ya, 7 yang rawan maksiat, semuanya itu yang ada di dalam wudhunya kita ya. Hati-hati ya, yang jelas-jelas mata, lisan, kuping, tangan, kaki, pikiran, hati, dan seluruh anggota tubuh kita. Dari apa? Dari melakukan perbuatan dosa dan perbuatan yang tidak dibenarkan atau tidak manfaat dalam agama. Maka dengan itu katanya Habib Abdullah Haddad, yatimmu saumahu wa yasku, puasanya akan sempurna dan akan bersih ya. Ini semua ulama ya menyusun adab-adab puasa ini bertujuan supaya kita selamat dari sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, maksudnya selamat dari sabdanya Nabi yang mana? Kamin soimin, berapa banyak orang yang puasa yat'abu nafsahu, memayahkan dirinya, lapar, lemes, haus, iya ndak? Iya kan? Memayahkan diri namanya kan? Tapi tidak dijaga adab-adabnya tadi itu adab-adab yang penting ya, adab yang paling penting dalam hal kesempurnaan puasanya kita. Memayahkan dirinya bilju, dengan lapar, wal atos, dan haus, bahkan sampai dia lemes. Namun sudah dia lapar dahaga, yursilu jawarihu fil ma'asi, ia gunakan anggota tubuhnya bermaksiat, fayufsidu bidzalika saumahu, maka seketika puasanya orang tersebut rusak. Makanya kalau kita bisa melakukan 3 puasa ya, puasa tidak makan tidak minum, puasa mulut ya ndak. Jadi puasa mengurangi apa? Menahan. Puasa itu kan artinya ngempet ya. Puasa itu artinya ngempet, nahan untuk tidak mencari kumpulan-kumpulan yang tak manfaat. 3 ini penting dalam bulan Ramadan. Mulutnya, perutnya dijaga ya, tidak makan, tidak minum. Lisannya dijaga dari perkataan. Terus anggota tubuhnya dijaga dari sembarangan kumpul sama orang. Jadi memilih perkumpulan yang manfaat. Kalau enggak, tidur aja di rumah. Kalaupun ngantuk tidur, biniat apa? Niatkan tidurnya supaya dapat pahala. Walaupun tidak ada namanya tidur itu ibadah, tidak ada. Tapi ketika tidur disertai ibadah, tidur disertai niat yang baik, maka dia akan bernilai ibadah. Maka memang ada yang menyalahkan naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Tidak ada itu hadisnya, itu bukan hadis, itu bukan cuma dhaif, itu hadis palsu. Ada kan yang langsung gitu bilang kan, hadis dhaif itu, tidak ada, mana ada tidur beribadah ya. Ini tulisannya, perkataannya ulama salafus soleh. Jangan dulu langsung disalahkan naumus shaim ibadah. Lihat dulu tidurnya dalam keadaan apa? Puasa. Ditanyakan niatnya dia tidur itu apa ketika puasa. Lah kalau niatnya bagus, saya nih Beb, kalau melek tak bisa Beb, mulut ini ngaco ngalor ngidul dah. Kan gitu, ada yang gitu ya. Saya ini kalau tak tidur Beb, keluar, waduh sudah jelas gampang sudah maksiat. Makanya saya niat tidur ini supaya menyelamatkan puasa saya. Niat saya tidur ini supaya melindungi dari hal-hal dosa yang mengurangi pahala daripada puasa. Wah, itu jadi ibadah.
Tidurnya itu bernilai ibadah. Memang bukan ibadah, tapi tidurnya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sesuatu yang mubah, kata Habib Abdul Haddad, ketika disertai niat yang baik maka jadi bernilai ibadah. Niatnya itu yang mengantarkan menjadi ibadah. Jadi semua ini, katanya Habib Abdul Haddad, kenapa kita diajarkan adab-adabnya oleh para ulama, begini begitu, harus begini begitu, supaya kita tidak termasuk sabdanya Nabi Muhammad, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illal ju' wal atas, kecuali dia cuma dapat lapar dan dahaga. Ya, tidak dapat keutamaan, pahalanya, ganjarannya, derajatnya, tak dapat sama sekali. Karena apa? Nah tadi adab-adab yang tadi tidak dipraktekkan. Watarkul ma'asi, kata beliau yang terakhir, watarkul ma'asi, dan meninggalkan kemaksiatan itu wajibun, ya wajib hukumnya, alat dawami, selamanya, apalagi alat shaim, orang yang berpuasa, wa alal muftir, jadi selamanya wajib bagi orang yang puasa ataupun orang yang tidak puasa. Ghairu anna shaim, hanya saja orang yang puasa aula bitahaffud, lebih utama menjaga. Supaya apa? Bukan sekedar dosa, supaya apa? Ngeman-ngeman puasanya sudah letih, capek, lapar, dahaga, tak dapat apa-apa ya. Walaupun kewajiban sudah dilaksanakan. Nah, maka bagi orang yang berpuasa lebih dikuatkan untuk menjaganya. Oke, tinggal satu lembar ini. Satu baris ya. Ya, betul. Maka dikatakan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-saum, as-siyamu junnatun, fa idza kana yaumi saumi ahadikum fala yarfus wala yafsuk wala yajhal, fa in imru'un syatamu aw qatalahu falyaqul inni shaim. Puasa itu adalah benteng, maka apabila salah seorang dari kalian di hari itu puasa, fala yarfus, satu, jangan berkata kotor, wala yafsuk, jangan berbuat kefasikan. Ya, fasik itu melakukan sesuatu perbuatan yang membuat Allah murka. Wala yajhal, jangan melakukan kebodohan, perbuatan yang tidak manfaat. Fa inimro'un sata, mau puncaknya, bahkan bila mana ada orang yang mencacinya, memprovokasinya, au qatalau, atau mengajak tukaran, falyakul inni shaim, maka katakanlah puasa. Ya tidak usah diniatin kok mare buko ya. Jangan puasa. Sudah gitu. Puasa artinya kita ini mengucapkan sama diri kita loh, kamu puasa, ojo diladeni edan niku ya, puasa ya. Nah, itu diantara adab-adabnya. Masih ada adab-adabnya, insyaallah dilanjutkan pada cukup ya. Nah, sampai jam berapa? Menit ke berapa? Pas ya? Pas ya? Alhamdulillah, seneng saya kalau pas itu. Marek terus mulai terus lagi tedung. Ndak sholat isyraq dulu nggih. Jangan tinggalkan sholat isyraq eman. Kalau di luar Ramadan pahalanya haji ya sempurna, apalagi di dalam bulan Ramadan tentunya double ya kan? Setiap pahala pokoknya bulan Ramadan double bi Allah taala. Itu diantaranya nggih adab-adab. Masih ada sedikit adab penyempurna. Adab berikutnya ini adalah adab yang bila dilakukan maka asar puasanya itu akan membekas hasilnya pada diri kita. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga tadi yang disampaikan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan semoga kita bisa diberi kekuatan oleh Allah untuk menjaga puasa kita dengan adab-adab tadi. Masih ingat ya? Dengan adab tadi, semoga Allah jadikan kita orang istiqomah dalam kebaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.